apapun aktivitasnya, kami berharap Sobat Lifeline selalu dalam keadaan sehat, lahir dan batin ya. Oke, kesempatan kali ini kita mau ibadah online bareng. Sebelum kita ibadah, mari kita undang Roh Kudus buat memimpin ibadah ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Apapun yang terjadi hari ini, kami mau mengucap syukur buat keadaan kami, keadaan keluarga kami, keadaan kota kami, keadaan bangsa kami, bahkan keadaan mengucap syukur buat pandemi corona yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tetap ada di sini bersama dengan kami. Kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Ya Allah yang Maha Baik, teruslah berbicara pada kami, agar kami terus mengerti apa maksud Tuhan di balik setiap peristiwa ini. Kami mau terus mengucap syukur dan mendekat kepadamu ya Tuhan. Ya Allah Bapa, persiapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, jauhkan daripada yang jahat, supaya setiap firman yang kami dengar dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah. Datanglah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Rasanya rindu banget pengen ketemu sama Sobat Lifeline semua. Tapi kami percaya keadaan saat ini adalah yang terbaik. Yang terbaik dari Tuhan. Mari kita selalu melihat sisi lain yang mungkin orang lain gak lihat. Banyak banget post, forward, atau berita-berita yang bahkan mungkin bikin kita takut, cemas, galau, mungkin parno, batuk dikit, kayak gue kena corona deh, pilek dikit, kayak gue kena corona deh, atau mungkin ada hal-hal lainnya bahkan kita gak pahami, gak terucap. Kayak percaya satu hal, Tuhan
Halo, selamat pagi para sahabat muda. Kembali kita bertemu pada kesempatan ini untuk kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tema besar kita masih sama, kita akan berbicara dan menggumuli sebuah tema yang sangat menarik bagi kaula muda, yaitu tentang karakter. Dan secara khusus di pagi hari ini kita akan merenungkan tentang tanggung jawab hidup kita sebagai orang percaya. Beberapa pertemuan yang lalu kita juga sudah diingatkan tentang kasih, hormat, antusias, dan juga bagaimana kita peduli tentang bagaimana kita harus menolong sesama. Nah, pada kesempatan ini tentu ini udah pertemuan kedua kali, karena mulai minggu kemarin kita bersama-sama melakukan kebaktian, tetapi memang diarahkan, difokuskan, ditempatkan di rumah, karena kita tahu bersama bahwa ada satu pergumulan yang tidak mudah yang harus kita hadapi bersama-sama, yaitu pandemi virus corona. Karena itu bersama-sama kita akan menggumuli pembacaan Alkitab kita dari Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Nah, sahabat muda, kalau sahabat muda sudah siap dan sudah membuka Alkitab kita, mari kita bersama-sama meneduhkan hati kita, menenangkan diri kita, memohon pertolongan Roh Kudus agar kita ditolong untuk dapat memahami kebenaran sabda Tuhan ini dengan baik, dengan benar, bahkan dimampukan untuk menjadi pelaku sabda Tuhan yang setia. Mari para sahabat kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kembali kami mensyukuri untuk kebaikan yang Kau anugerahkan bagi kami hari lepas hari. Dan kami bersyukur untuk kesempatan yang indah, waktu yang Tuhan sediakan bagi kami untuk sama-sama kami menyiapkan hati kami untuk kembali disapa oleh kebenaran sabda Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan memberkati para sahabat yang saat ini berada di rumah atau di tempat kos atau dimanapun mereka berada, sahabat muda, sehingga mereka juga boleh sama-sama menyiapkan hati dan pikiran untuk disapa oleh kebenaran sabdamu. Dan kami mau mengingat, merenungkan, dan melakukan sabdamu itu di dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap dan sedia untuk mendengar. Amin. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Demikianlah sabda Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, memelihara, secara khusus melakukan di dalam hidup kita dengan setia hari lepas hari. Hosiana. Sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara tentang tanggung jawab. Nah, sebuah tanggung jawab yang benar itu harus didasari pada syukur kepada Allah Sang Pemberi kehidupan. Artinya orang yang bersyukur adalah orang yang bertanggung jawab dengan hidupnya. Orang yang bersyukur adalah orang yang mampu sadar diri, tahu diri, ia tahu perannya, ia tahu tanggung jawabnya. Sehingga ungkapan syukur itu ia mau perlihatkan dengan tanggung jawabnya dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Nah, karena itu sahabat muda,
muda, kita saat ini akan sama-sama bergumul dengan tema yang satu ini, tanggung jawab. Nah, apakah sebagai sahabat muda selama ini, sahabat muda merasakan, oh saya sudah menjadi anak muda yang bertanggung jawab dengan hidup saya. Oh saya sudah menjadi anak muda yang bertanggung jawab dengan tugas saya sebagai seorang mahasiswa. Atau adakah di antara anak muda yang sudah merasakan yakin betul bahwa oh saya sudah bertanggung jawab menjadi muda-mudi gereja. Saya sudah bertanggung jawab dengan peran saya sebagai seorang anak dari orang tua, para sahabat muda. Nah, saudara-saudara, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menentukan apakah kita bertanggung jawab atau tidak, sebenarnya sederhana. Ketika kita mampu melakukan peran kita tanpa disuruh. Nah, adakah anak muda yang sampai saat ini misalnya bangun pagi saja harus disuruh, belajar saja harus disuruh, misalnya ke gereja saja harus disuruh, dipaksa-paksa, didorong-dorong, atau kebaktian ke GKP harus dipaksa? Sehingga ada mungkin yang kebaktian ke GKP, anak muda GKP bukan karena memang sadar perlu ke GKP, tetapi karena tuntutan, peraturan supaya tetap mendapatkan rekomendasi untuk beasiswa. Sahabat muda, orang yang bertanggung jawab sekali lagi, yang mampu melakukan apa yang harus dia lakukan tanpa disuruh, tanpa diminta, ia sadar sendiri, ia sadar betul bahwa ia harus melakukannya. Melakukannya kapan? Sekarang, hari ini, tidak, oh nanti saja saya melakukannya. Ada ungkapan Sunda mengatakan, engke kumaha, nanti bagaimana? Bukan kumaha engke, bukan. Dalam bahasa yang mungkin lebih populer, don't put off what you can do today until tomorrow. Jangan tunda apa yang bisa kamu lakukan hari ini sampai besok. Karena masa depanmu ditentukan oleh dirimu dan ditentukan hari ini, sekarang, saat ini. Dan sekali lagi, anak muda yang bertanggung jawab itu tidak melakukan segala sesuatu, oh nanti saja. Tetapi ia melakukan tanggung jawabnya saat ini. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Amsal menceritakan tentang bagaimana kita perlu belajar dari semut. Semut, para sahabat muda, seringkali digambarkan sebagai hewan yang rajin, hewan yang bekerja keras, hewan yang punya kedisiplinan yang baik, hewan yang mampu bekerja sama dengan baik. Artinya apa? Seekor semut, dia tahu betul apa yang menjadi perannya, dan dia bertanggung jawab dengan itu. Nah, karena itu hari ini kita akan berbicara, belajar 3 hal. Yang pertama, kita diingatkan tentang prayoga. Prayoga itu artinya tahu. Prayoga itu artinya sadar apa yang utama, sadar apa yang terpenting buat hidupnya, sadar apa yang menjadi perannya. Sehingga orang yang memahami prinsip prayoga, ia tahu bahwa apa yang harus dia lakukan. Semut, para sahabat muda, tahu apa yang harus ia lakukan. Ia bekerja keras. Biasanya menurut beberapa catatan, semut itu pekerja keras, semut yang muda. Semut yang sudah agak tua itu perawat. Dan biasanya ada ratu semut, katanya ini petelur. Mereka masing-masing melakukan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan perannya. Sehingga perlu
para sahabat, kita mengetahui bahwa apa yang menjadi utama buat hidup kita. Prayoga tadi. Mahasiswa pasti tugas utamanya yang paling penting bagi dirinya adalah belajar. Bukan main, bukan keluyuran. Oh, main boleh, keluyuran boleh, kopi darat boleh, ngebolang boleh, jalan-jalan boleh. Tapi yang utama anu kahiji, nu nomor hiji, yang pertama adalah belajar. Karena itu ketika kita merasa, oh saya anak muda yang bertanggung jawab, maka lakukanlah apa yang paling utama yang engkau pahami. Tugasmu adalah belajar. Seorang yang tahu apa yang utama bagi dirinya, misalnya ia bekerja, maka ia akan bekerja dengan penuh tanggung jawab dan baik. Seorang pelayan, maka ia akan melayani dengan baik. Sekali lagi, tanpa disuruh, sampai selesai, sampai tuntas, sampai beres, tidak berhenti di tengah jalan. Yang kedua, tohaga. Seorang yang punya tanggung jawab, maka ia akan menjadi pribadi yang tohaga. Tohaga itu kuat, tohaga itu kokoh, tohaga itu tak tergoyahkan. Imannya tohaga, pemikirannya tohaga, kedewasaannya juga sudah tohaga. Dan orang yang tohaga, dia akan punya semangat, gairah untuk terus mengasah kemampuannya, untuk terus bergumul, untuk terus bekerja, untuk terus belajar, dan tidak mudah menyerah ataupun kalah. Karena itu sahabat muda, sekali lagi, smooth. Kenapa ia bisa terus bekerja dengan penuh tanggung jawab? Karena mereka kuat. Dan kekuatan itu diperoleh dari proses mereka berlatih, bekerja sama dengan yang lain. Yang ketiga, anak muda, sahabat muda yang bertanggung jawab adalah sahabat muda yang sayaga. Sayaga ini siap, sayaga ini sedia. Orang yang sayaga, maka ia akan menjadi orang yang selalu siap, tidak malas, tidak menanti-nanti, tidak menunda-nunda, tetapi ia akan menyegerakan segala sesuatu karena ia tahu betul itu tanggung jawabnya. Orang yang sayaga itu punya semangat yang begitu besar untuk mengerjakan apa yang harus ia kerjakan. Bersiap sayaga. Supaya apa? Ketika kita selalu siap, maka kita tidak stuck, kita tidak diam. Kita akan mampu bertumbuh, kita akan mampu berkembang. Tetapi kalau kita tidak sayaga, maka kita akan menjadi anak muda yang tidak kemana-mana, jauh dari keberhasilan, dan hanya akan puas melihat keberhasilan orang lain. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini, sahabat muda, mari kita sama-sama belajar bertanggung jawab dengan hidup kita, dengan peran kita sebagai seorang mahasiswa tentunya terutama. Dan kalau kita bertanggung jawab dengan itu, maka kita prayoga, tahu apa yang utama, tugasnya, perannya, yaitu belajar. Maka kita akan tohaga, menjadi anak muda yang kuat untuk terus berlatih, belajar, bergumul, menjadi anak muda yang sayaga, siap, sedia kapanpun, tidak menanti-nanti, tidak nunggu sampai besok, tapi hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan dan mengingatkan kita. Amin. Saudara-saudara sahabat muda, mari kita kembali bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kembali ya Allah, kami bersyukur karena boleh diingatkan bagaimana seharusnya
kami mampu bertanggung jawab dengan hidup kami, dengan peran kami, dengan panggilan kami, terutama sebagai muda-mudi Kristen. Ada tanggung jawab yang harus kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah studi yang kami jalani. Maka tugas kami yang utama adalah belajar, dan kami harus melakukan itu dengan penuh tanggung jawab, karena masa depan kami ditentukan hari ini dan bukan ditentukan besok. Kiranya firman Tuhan boleh mengingatkan setiap kami juga untuk mampu bertanggung jawab dengan setiap peran kami masing-masing, sebagai orang tua, sebagai seorang anak, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang mahasiswa di tengah-tengah studi yang dijalani. Saat ini kami berdoa bagi setiap mahasiswa di dalam proses studi. Tuhan yang memampukan, menguatkan, Tuhan yang menopang mereka, sehingga mereka boleh menjalani proses studinya dengan baik, dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, dengan selalu siap sedia. Berkati setiap muda-mudi yang saat ini sambil kuliah juga harus bekerja. Tuhan juga yang terus memberkati mereka di dalam pekerjaan yang mereka jalani. Apabila ada di antara kami, khususnya kaula muda yang berada di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, siapapun mereka, Allah yang menjamah, menopang, merawat, sehingga mereka boleh dipulihkan dan mendapatkan kesehatan seperti sedia kala. Berkati ya Bapa yang Maha Baik setiap program dan pelayanan di Lifeline GKP ini, sehingga ini boleh berjalan dengan baik. Ini boleh menjadi satu program yang menjawab kebutuhan setiap kaula muda GKP. Bahkan ini boleh menjadi satu program yang berdampak, bermanfaat bagi kehidupan sesama. Saat ini juga di tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat, kami sama-sama menghadapi pandemi virus corona. Ada banyak ketakutan dengan virus ini, di mana dalam beberapa berita diinformasikan bahwa sudah begitu banyak yang mengalami perawatan karena terkena virus ini. Tuhan yang menguatkan mereka sehingga mereka boleh tetap berupaya, berusaha, dan pada akhirnya boleh sembuh. Dan biarlah kami juga boleh tetap peduli dengan sesama kami, saling mendukung, saling mendoakan. Kami boleh tetap saling menjaga sebagai bagian dari upaya kami bersama untuk menghadapi virus corona ini. Kami nyatakan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo Sobat Lifeline, siapa yang dengerin firman Tuhan tadi? Luar biasa ya firman Tuhannya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Mazmur 112 sebagai respon firman Tuhan. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Haleluya, berbahagia
kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudara sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin.